Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang seperti biasa akan memberikan briefing cuaca untuk penerbangan. Briefing ini berlaku untuk ketinggian terbang mulai dari 1000 feet hingga 34.000 feet untuk tanggal 11 Juni 2022. Untuk yang pertama kita lihat penerbangan di sekitar wilayah Semarang area. Untuk pesawat-pesawat kecil yang di mana ketinggian terbangnya mulai dari 1000 feet, 3000 feet, 5000 hingga 10.000 feet. Untuk keadaan angin secara umum bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 10 knot. Sedangkan untuk aerodrome forecast yang berlaku di Bandara Ahmad Yani Semarang untuk tanggal 11 mulai pukul 00 hingga 24 UTC, angin secara umum dari arah 140 derajat dengan kecepatan 3 knot dengan jarak pandang mendatar 7 km disertai 3-4 jumlah awan dengan 3-4 okas jumlah awan dengan ketinggian 1400 feet. Kemudian diperkirakan antara pukul 1 hingga 3 UTC untuk anginnya berubah dari menjadi arah 120 derajat dengan kecepatan 8 knot. Kemudian antara pukul 8 hingga 12 UTC diperkirakan terjadi perubahan cuaca secara temporer atau fluktuatif untuk jarak pandang mendatar menjadi 5 km disertai keadaan cuaca hujan ringan dan juga badai guntur. Terdapat 1-2 okas awan cumulonimbus dengan ketinggian 1300 feet. Dan dari data medium level cyclic chart untuk valid 06 UTC, untuk wilayah Jawa Tengah sendiri secara umum untuk wilayah tengah hingga selatan ini berpotensi tumbuhnya awan-awan konvektif atau cumulonimbus, namun untuk wilayah Kota Semarang secara umum tidak ada potensi tumbuhnya awan konvektif, namun di sebelah selatannya ini yang ada potensi pertumbuhan awan konvektif. Jadi terutama untuk di wilayah Semarang bagian selatan. Kemudian untuk ketinggian terbang dengan pesawat dengan ketinggian terbang yang lebih tinggi, mulai dari 5.000 feet, 10.000 feet, 18.000 hingga 24.000 feet. Untuk tujuan terbang ke wilayah Pulau Kalimantan yaitu daerah Pangkalan Bun, secara umum anginnya dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 10 knot. Untuk temperaturnya di ketinggian 5.000 feet berkisar antara 18 hingga 19 derajat Celcius. Untuk di ketinggian 10.000 feet berkisar antara 10 hingga 11 derajat Celcius. Untuk di ketinggian 18.000 feet berkisar antara minus 5 hingga minus 4 derajat Celcius. Dan untuk di ketinggian 24.000 feet temperatur berkisar antara minus 15 hingga minus 14 derajat Celcius. Kemudian kita pantau atau kita tinjau untuk penerbangan dengan ketinggian terbang yang lebih tinggi lagi, mulai dari flight level 18.000 feet, 24.000 feet, 30.000 hingga 34.000 feet. Ada beberapa tujuan penerbangan. Yang pertama, tujuan terbang ke wilayah Jakarta atau Bandara Soekarno-Hatta. Secara umum angin di ketinggian 18.000 hingga 34.000 feet bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 15 knot. Sementara untuk penerbangan ke wilayah Pulau Kalimantan, khususnya sekitar wilayah Banjarmasin dan juga Balikpapan, angin yang bertiup secara umum dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 10 knot. Untuk yang terakhir, tujuan terbang ke wilayah Pulau Sulawesi yaitu daerah Makassar. Untuk angin di ketinggian 18.000 hingga 34.000 secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 knot. Hanya saja di ketinggian 30.000 feet anginnya bertiup dari arah barat dengan kecepatan 5 knot. Untuk temperaturnya di ketinggian 18.000 feet berkisar antara minus 5 hingga minus 4 derajat Celcius. Di ketinggian 24.000 feet berkisar antara minus 15 hingga minus 14 derajat Celcius. Untuk di ketinggian 30.000 feet temperatur berkisar antara minus 31 hingga minus 29 derajat Celcius. Dan untuk di ketinggian 24.000 feet temperatur berkisar antara minus 41 hingga minus 40 derajat Celcius. Yang selanjutnya kita lihat untuk data high level cyclic chart untuk valid 06 UTC. Untuk wilayah Pulau Jawa secara umum dari wilayah barat yaitu sekitar wilayah Banten, DKI, Jawa Barat hingga wilayah Jawa Tengah ini ada potensi tumbuhnya awan konvektif. Untuk wilayah Jawa Timur ini hanya bagian Jawa Timur bagian barat yang ada potensi tumbuhnya awan konvektif. Sedangkan untuk wilayah Pulau Kalimantan sebagian besarnya ada potensi tumbuhnya awan konvektif, hanya di bagian Banjarmasin, Balikpapan dan juga wilayah Pangkalan Bun ini tidak ada potensi tumbuhnya awan konvektif. Sementara untuk wilayah Pulau Sulawesi ini secara umum ada potensi tumbuhnya awan-awan konvektif.
Dan untuk high level SQXR untuk kali 12 UTC, secara umum di wilayah Pulau Jawa secara keseluruhan ada potensi tumbuhnya awan konvektif. Untuk wilayah Pulau Kalimantan, semuanya atau secara keseluruhan tidak ada potensi tumbuhnya awan konvektif. Sedangkan untuk wilayah Makassar atau di Pulau Sulawesi, untuk wilayah Makassarnya tidak ada potensi tumbuhnya awan konvektif. Hanya saja di wilayah Pulau Sulawesi yang lain ini ada potensi pertumbuhan awan konvektif. Kemudian yang terakhir kita lihat data citra satelit untuk melihat sebaran awan. Secara umum di wilayah Indonesia masih cukup banyak sebaran awan. Di wilayah Pulau Sumatera terutama bagian tengah dan juga perairan di sebelah barat daya Sumatera terlihat pertumbuhan awannya cukup signifikan. Untuk wilayah di sekitar Pulau Jawa, ini juga di perairan barat Banten dan juga di sekitar perairan utara dari Jawa Tengah, ini secara umum ada potensi tumbuhnya awan konvektif. Dan juga di wilayah Pulau Kalimantan terlihat cukup signifikan untuk pertumbuhan awannya hampir di semua wilayahnya. Sedangkan untuk di sekitar wilayah Sulawesi ini terutama di bagian timur. Sementara untuk di wilayah Maluku Utara serta sekitar wilayah Papua terlihat cukup signifikan di perairan bagian selatan dari kepulauan tersebut. Demikian untuk briefing cuaca hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.